فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, kita selesaikan pengambilan faedah dari ayat yang terakhir dibaca sebelum masuk ke ayat yang baru. Masih mengambil faedah dari yang disebutkan oleh Fadilatul Syekhina Muhammad Yasin Al-Harari, Muhammad Amin Abu Yasin Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, rangkaian ayat-ayat ini memiliki beberapa isyarat. Terkait dengan ayat mana itu? Afatatma'una ayyu'minu lakum. Maka apakah kalian wahai kaum mukminin sangat berhasrat untuk orang-orang Yahudi itu percaya kepada kalian dan seterusnya. Kata beliau, isyarat yang pertama adalah bahwasanya ilmu seseorang, demikian pula pengetahuan dan keyakinan dia, bahkan sampai walaupun dia sudah berbicara langsung dengan Allah, ini tidak akan memberikan manfaat iman yang hakiki kecuali apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyusuli dia dengan kurnia dan rahmatnya. Jadi semata-mata ilmu itu tidak mendatangkan keyakinan, kecuali kalau emang dia dapat hidayah, dapat taufik. Baik, ilmu kita seberapa? Ternyata berapa banyak orang yang punya ilmu tapi tidak memiliki keyakinan, seperti orang-orang mustasyrikun, yaitu orang-orang orientalis. Demikian pula Yahudi yang ma'ruf itu dan seterusnya. Baik, padahal Yahudi yang dulu-dulu sampai mendengar suara Allah, ternyata enggak juga menyebabkan mereka beriman. Baik. Makanya kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena kurnia dari Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak ada seorang pun dari kalian yang suci selama-lamanya. Ini menunjukkan kita memerlukan yang namanya taufik, memerlukan yang namanya rahmat dan kurnia dari Allah, bukan semata-mata mengandalkan banyaknya ilmu yang telah dimiliki. Belum lagi yang lebih atas lagi, yaitu case yang lebih dulu, yaitu iblis. Allah Ta'ala bahkan mengajak bicara langsung oleh iblis, tapi ternyata iblis tidak juga mau beriman. Ini menunjukkan semata-mata ilmu itu tidak menunjukkan, tidak menjamin orangnya itu pasti menjadi orang yang paling beriman atau memiliki dasar iman dan seterusnya. Dia perlu untuk selalu mohon hidayah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sampai berfirman kepada iblis, ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ayo. Intinya yaitu jangan kita menyombongkan ilmu yang telah kita miliki, tapi terus-menerus menundukkan diri dan mohon hidayah pada Allah Ta'ala. Kemudian isyarat yang kedua dari ayat ini adalah bahwasanya orang yang alim tetapi menentang, demikian pula orang awam yang sekedar mengekor saja, maka dua-duanya itu sama di dalam kesesatan. Kenapa? Karena orang alim harusnya dia mengamalkan ilmu dia, sementara orang awam harusnya dia tidak ridho sekedar mengekor dan menyangka-nyangka semata, padahal dia memiliki kesempatan untuk belajar. Sebabnya apa? Karena agama ini bukan dibangun di atas angan-angan. Maka dari itu orang yang hanya bertopang kepada sikap mengekor
dan terpedaya dengan persangkaan-persangkaan yang rusak, maka mereka itu tidak memiliki bagian apa-apa walaupun mereka memiliki kitab suci. Sekedar membaca tanpa memahami maknanya. Baik. Maka orang yang menyatakan dirinya punya ilmu atau menyatakan dirinya di atas kebenaran tapi tanpa ilmu juga, maka kesudahannya adalah kerugian dan kesesatan serta penyesalan dan hukuman. Kemudian isyarat yang ketiga dari rangkaian ayat ini adalah bahwasanya orang yang merubah-rubah atau mengganti atau membuat perkara baru di dalam agama Allah, padahal perkara tadi bukan bagian dari agama Allah, maka dia masuk ke dalam ancaman yang disebutkan itu, yaitu wail, mendapatkan kecelakaan. Sementara Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada umatnya dari yang seperti itu. Manakala Rasulullah tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman, sehingga beliau bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala 72 firqah wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Ketahuilah dan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, mereka terpecah belah menjadi 72 kelompok. Dan sesungguhnya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Menunjukkan apa? Yang membuat perkara baru, mereka terancam dengan api neraka. Yang setia dengan ajaran Nabi, itulah yang selamat. Maka Rasulullah SAW memperingatkan mereka jangan sampai membuat-buat perkara baru dari keinginan mereka sendiri di dalam agama ini, menyelisihi kitabullah atau menyelisihi sunnah Rasulnya SAW atau menyelisihi sunnah khulafaur rasyidin. Nggak ada tambahan yang lain-lain. Harus ini aja pembahasannya. Ikut kitab, ikut sunnah, ikut sahabat. Karena dengan itu orang-orang akan tersesat kalau mengikuti perkara-perkara baru, tidak ikut tiga sumber ilmu macam tadi. Dan kata beliau, telah terjadi apa yang diperingatkan oleh Rasul pada umat ini, dan kebid'ahan itu tersebar dan menjadi banyak. Kemudian beliau menyebutkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka wajib bagi orang yang berakal untuk mencurahkan kesungguhannya demi mencapai kebenaran dan membebaskan diri dari persangkaan-persangkaan yang batil. Caranya apa? Belajar memang. Dan jangan terpedaya dengan zahir-zahir keadaan dan keajaiban yang dia miliki, dalam keadaan dia lalai dari memperhatikan pelajaran-pelajaran yang ada. Baik, sekedar apa? Oh, kami adalah para ahli kitab, kami memiliki kitab suci, kami memiliki nabi yang paling banyak, kami dicintai Allah, bahkan kami dulu disebutkan apa? Karomah-karomah yang besar Bani Israel. Itu nggak ada gunanya kalau mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Baik. Kemudian yang setelahnya membahas ayat yang baru. Baik, kita ambil faedah dari yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah tentang ayat fawailul lil ladzina yaktubun dan sebagainya itu. Di sini Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang memesongkan kitab suci, yang mana ketika mereka melakukan pemesongan dan penyimpangan terhadap kitab suci tadi, dan apa saja yang mereka tulis itu, mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Baik. Berarti kata beliau, ini adalah menampakkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Ayat yang betul dihapus atau dipesongkan. Kebatilan yang dinampak-nampakkan mengatakan inilah ajaran Allah. Padahal mereka melakukan itu dalam keadaan mereka tahu. Untuk apa tapi? Walaupun sudah tahu tapi kenapa berbuat seperti itu? Liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk membeli dengan perbuatannya tadi harga yang murah. Kata beliau, dunia seluruhnya
sejak dari awal sampai akhirnya adalah harga yang murah. Maka mereka menjadikan kebatilan mereka tersebut sebagai jaring perangkap untuk memperangkap untuk menangkap apa saja yang ada di tangan umat manusia, yaitu apa? Untuk mengambil harta manusia. Maka mereka tadi telah mendolimi umat manusia dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi mereka membuat rancu agama mereka kepada umat manusia. Jadi samar-samar agama yang benar. Dan dari sisi mereka mengambil harta umat manusia tanpa alasan yang benar, bahkan dengan kebatilan yang paling batil, yaitu apa? Memalsukan agama Allah. Dan yang demikian itu lebih besar dosanya daripada orang yang mengambil harta manusia secara perompakan, pencurian, dan sebagainya, karena tidak menisbatkan kepada agama Allah. Yang tadi lebih jahat lagi, mengatakan inilah ajaran Allah. Baik. Maka dari itu Allah mengancam mereka dengan dua perkara ini. Allah berfirman, "Fawailul lahum mimma katabat aydihim." Maka kecelakaan akan menimpa mereka disebabkan karena apa yang mereka tulis, yaitu apa? Disebabkan karena kebid'ahan mereka, membuat perkara baru dalam agama. Yaitu disebabkan karena pemisongan dan kebatilan yang mereka lakukan. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan untuk mereka disebabkan karena apa yang mereka perbuat, yaitu apa? Kata beliau, harta yang mereka ambil. Dan wail, kecelakaan, adalah syiddatul azab wal hasrah, yaitu siksaan dan penyesalan yang amat sangat. Dan masuk di dalam kandungan ini adalah al-wa'idus syadid, yaitu ancaman yang keras. Lalu beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, manakala beliau menyebutkan ayat-ayat ini, maka beliau mengatakan tentang afatatamaun sampai yaksibun. Kata beliau, kata Syekhul Islam, maka sesungguhnya Allah mencela orang-orang yang memisongkan ucapan, menyelewengkan kalimat dari tempat-tempatnya, dari tempat yang benar. Dan ayat ini mencakup orang yang membawa kitab dan sunnah, tetapi berdasarkan apa yang prinsip-prinsip yang mereka buat sendiri, berupa kebid'ahan yang batil. Dalilnya sama dengan kita, ayat-ayat, tapi dibawa ke pemahaman yang sangat keliru. Dan Allah mencela orang-orang yang tidak mengetahui kitab suci kecuali sekedar bacaan saja. Jadi pemimpinnya dicela, yang mengikuti dan mengikor juga dicela. Sekedar membaca kitab suci, tapi masalah ilmu biar kita serahkan ke ustadz. Nggak mungkin lah ustadz menipu kita. Nah, ini syubhat. Padahal mereka sering sudah ditipu oleh ustadz dari sisi duit dan sebagainya, tapi masih yakin ustadz nggak mungkin menipu agama kita. Kata beliau, dan ini mencakup orang yang tidak mau merenungkan Al-Quran dan tidak mengetahui Quran kecuali sekedar membaca huruf-hurufnya saja, sekedar mempelajari tajwid, tapi lupa untuk mempelajari kandungannya. Dan juga hal ini mencakupi orang yang menulis sebuah kitab dengan tangannya dalam keadaan menyelisihi kitabullah. Untuk apa itu? Demi meraih dunia. Kata Syekhul Islam, dan dia mengatakan ini datang dari sisi Allah. Kata beliau, ini sama dengan orang yang mengatakan inilah syariat dan agama itu. Sama. Maka Yahudi itu diikuti dan diserupai oleh para mubtadi'ah. Dan juga apa? Seperti orang yang mengatakan inilah makna kitab suci, inilah makna sunnah, inilah makna ayat tersebut, inilah makna hadis tersebut, dan seterusnya. Bahkan apa? Berani mengatakan inilah yang dipahami oleh salaf dan a'immah. Nah, ini bahaya. Mengklaim inilah salaf dulu bilang begini dan seterusnya. Padahal ternyata apa? Dusta atas nama salaf. Dan juga para imam dulu bilang begini, padahal imam tidak bilang demikian, dan seterusnya. Demikian pula orang yang mengatakan inilah dasar-dasar agama yang wajib untuk diyakini oleh individu-individu, atau yang wajib diyakini secara kifayah, fardu kifayah. Seperti mereka mewajibkan apa? Adanya muqtadat 50. Sudah, selain itu nggak boleh, na'udzubillah, membatasi.
Atau apa yang mengatakan inilah prinsip yang 5. Kalau yang tadi Asy'ariyah, kalau yang ini tadi yang barusan yang 5 adalah apa? Orang Mu'tazilah. Mengatakan inilah prinsip, padahal itu bukan prinsip yang betul. Dan juga hal ini mencakup orang yang menyembunyikan kitab suci, kitab dan sunnah yang dia miliki, menyembunyikan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, agar orang yang menyelisihi dia tidak berhujjah dengan itu. Tapi apa? Menyelisihi di dalam kebenaran. Dia orang tadi yang di dalam kebatilan. Kata beliau, dan perkara ini banyak sekali terjadi pada ahlul ahwa secara umum, seperti Rafidhah dan Jahmiyah, serta orang-orang yang semacam mereka dari kalangan ahlul ahwa wal kalam. Baik. Dan juga di kalangan para ahlul ahwa. Ini ada tambahan untuk cetakan ini, dikasih tanda kurung, karena ahlul ahwa sudah tadi disebutkan. Dan juga secara terperinci itu banyak, yaitu seperti kebanyakan orang-orang yang menisbatkan diri pada para fuqaha. Inilah mazhab Syafi'i, padahal Syafi'i nggak pernah bilang gitu. Oh, inilah mazhab Imam Ahmad, padahal Imam Ahmad nggak pernah bilang gitu, dan seterusnya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Ayat yang baru kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah.